Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobatku semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini jumpa lagi sama Pak De Bakul Bakso Keliling yang baik hati dan tidak somplak. Akan review alur film laga kolosal Indonesia. Mari kencangkan sabuk celananya. Jangan lupa segelas kopi hangatnya dan bakso daging yang super lezat. Biar lebih asik lagi nyimak alur filmnya. Dan yang belum subrek, disubrek dulu ya biar Pak D lebih semangat lagi untuk review alur filmnya. Oke sob, mari kita simak ceritanya. Capcus sob. Sin berawal dari rombongan Jaka Tingkir dan Dadung Awuk yang sedang melakukan perjalanan untuk mengawal juragan Kasna. Ketika mereka sedang asik istirahat dan asik bercerita, tiba-tiba Jaka Tingkir merasakan ada orang yang sedang mengintainya. Lalu dengan ilmunya Jaka Tingkir melemparkan pukulan jarak jauhnya, dan benar saja dari atas pohon ada seorang pria yang terjatuh dan terlihat bersama seekor burung gagak hitam. Lalu terjadi pertarungan antara Jaka Tingkir dengan pria itu yang ternyata dia adalah anak buahnya Arya Bajageni. Tetapi dengan kesaktiannya Jaka Tingkir dapat dengan mudah mengalahkan pria itu dan menaklukkan si gagak hitam. Keesokan harinya Dadung Awuk dan Jaka Tingkir melanjutkan perjalanannya untuk mengawal juragan Kasna. Sementara Dadung Awuk yang duduk di depan bersama Sarmo kusir kudanya terus nyerocos seperti burung beo. Ketika Dadung Awuk dan Sarmo sedang ngoceh, tiba-tiba kuda berhenti mendadak. Dan terlihat ada beberapa pria yang menghadangnya dan berniat untuk merampoknya. Dan terjadilah pertarungan antara perampok itu dan Dadung Awuk. Itu di depan ada rampok. Sarmo, kamu kenal nggak sama mereka? Ya tidak, masa saya kenal perampok itu? Yalah, yaudah. Pertarungan terus terjadi antara Jaka Tingkir dan Dadung Awuk yang terus melawan para perampok itu yang berusaha untuk menyerangnya. Tetapi dengan kesaktiannya Jaka Tingkir dan Dadung Awuk dapat mengatasinya. Dan muncul Larasati ikut membantunya membuat para perampok itu lari ketakutan. Payah kau, Dadung. Larasati, ngapain kamu kesini? Ketika Jaka Tingkir dan Dadung Awuk mau melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba muncul para anak buahnya Arya Bajageni dan langsung menyerangnya. Pertarungan pun terjadi antara anak buahnya Arya Bajageni. Dia terus berusaha untuk membunuh Jaka Tingkir, sementara Larasati yang ikut bertarung harus terluka oleh sabetan pedang salah satu anak buahnya Arya Bajageni. Pertarungan terus berlanjut, mereka saling serang dan aduk ilmu kesaktian. Sampai akhirnya Jaka Tingkir berhasil membuat anak buahnya Arya Bajageni terdesak dan muncul Arya Bajageni menyelamatkan anak buahnya dan membawanya pergi. Lalu Jaka Tingkir berusaha untuk mengejarnya. Tunggu! Bertahanlah Larasati, aku akan mengejar mereka. Dadung, cari kelapa muda. Kelapa muda? Cerita berlanjut, Jaka Tingkir yang berhasil mengejar Arya Bajageni dan anak buahnya lanjutkan pertarungannya. Sementara anak buahnya Arya Bajageni harus menghadapi si gagak hitam. Sementara Jaka Tingkir berhadapan langsung dengan Arya Bajageni. Gagak hitam yang bertarung dengan anak buahnya Arya Bajageni
berhasil membuatnya kewalahan. Dan Gagak Hitam berhasil membunuh para anak buahnya Arya Bajageni satu persatu. Di sisi lain, Jaka Tingkir terus berusaha untuk mengimbangi setiap serangan yang dilancarkan Arya Bajageni, sampai akhirnya Arya Bajageni kabur dan menghilang. Kau memang hebat, Karebet. Tapi aku akan tetap mengirim pembunuh-pembunuh nomor 1 untuk membunuhmu. Scene beralih, Jaka Tingkir terlihat sedang berusaha untuk mengobati Larasati yang sedang terluka kena sabetan pedang yang beracun. Jaka Tingkir dengan kesaktiannya terus berjuang untuk menyembuhkannya. Sampai akhirnya Larasati tersadar dan berhasil sembuh. Wah, sembuh, Bet. Kita bisa kikuk-kikuk. Apa perlu dikasih napas buatan, Bet? Tidak usah. Yalah, kamu hebat. Hebat, Bet. Semua karena kehendak Allah, Dadung. Singkat cerita, Jaka Tingkir sedang kedatangan gurunya yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga. Jaka Tingkir sedang mendapatkan wejangan tentang arti makna kehidupan dan mendapatkan tugas untuk mengingatkan seorang adipati yang berkuasa di Kadipaten Mantingan. Dia adalah Adipati Kuncoro yang sangat kejam dan sadis. Adipati Kuncoro ternyata bekas salah satu muridnya Sunan Kalijaga yang telah berkhianat oleh tangan besinya. Insya Allah, saya akan melaksanakannya, Kanjeng Guru. Adipati Kuncoro itu hebat. Dia mempunyai hewan peliharaan seekor naga. Seekor naga? Iya, kalau kau taklukkan naga, kau taklukkan juga Adipati Kuncoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita berlanjut, anak buahnya Adipati Kuncoro yang sedang asik bermain judi dan menikmati wifi gratisnya tiba-tiba diserang oleh Komalasari dan para warga yang berjuang untuk melawan kekejamannya Adipati Kuncoro dan anak buahnya yang telah bertindak sangat kejam dan di luar batas. Komalasari dan para warga terus menyerang para anak buahnya Adipati Kuncoro dan berhasil membunuhnya. Sementara itu, Adipati Kuncoro yang menerima laporan anak buahnya bahwa telah terjadi pemberontakan, dia sangat marah dan mengutus Senopati Gondopati untuk menangkap Komalasari. Apa maunya dia itu? Saya akan mengurusnya, Gusti Adipati. Aku tidak mau tahu Gondopati. Kau urus perempuan itu dan lenyapkan dia. Baik, Gusti Adipati. Scene beralih di mana terlihat Senopati Gondopati dan para anak buahnya sedang mengumpulkan warga dan Kilurah. Gondopati terus memaksa para warga dan Kilurah untuk mengatakan di mana tempat persembunyiannya Komalasari. Yang ternyata Komalasari adalah anaknya Kilurah. Gondopati yang mendengar pengakuan Kilurah bahwa Komalasari adalah anaknya langsung menghajar Kilurah dan membuatnya terjatuh. Senopati Gondopati terus memaksa untuk mengatakan keberadaan anaknya, tetapi Kilurah yang tetap bungkam dan tidak mau mengatakannya membuat Senopati sangat kesal dan membunuh salah satu warga dan mengancam akan terus membunuh satu persatu warga kalau Kilurah tetap bungkam. Iblis kau, Senopati. Lebih baik kau bunuh aku daripada membunuh mereka. Kilurah, kau terakhir aku bunuh. Setelah mereka, aku bunuh satu persatu. Ketika para warga sedang ketakutan, muncul Komalasari dan anak buahnya membuat Senopati Gondopati sangat marah.
dan terjadilah pertempuran antara kelompoknya Senopati dan Komalasari. Keduanya terlihat saling serang dari jurus-jurus tangan kosong sampai menggunakan pedang. Pertempuran sangat seru dan ingin saling mengalahkan, sampai akhirnya Komalasari lengah dan terkena serangannya Senopati Gondopati dan berhasil ditawan. Berhenti! Wah, sekarang aku mau bunuh dia. Sari, Kakak, bopo kakak. Ketika Komalasari sedang ditawan, beruntung muncul Jaka Tingkir dan teman-temannya membuat Gondopati sangat marah dan langsung menyerang Jaka Tingkir. Pertarungan pun berlanjut antara Jaka Tingkir melawan Senopati, sementara Dadung Awuk dan Larasati bertarung melawan para anak buahnya Gondopati. Sampai akhirnya Jaka Tingkir dan Larasati serta yang lainnya berhasil mengusir Gondopati dan anak buahnya, yang membuat Ki Lurah dan para warga sangat senang dan Jaka Tingkir untuk sementara tinggal di rumahnya Ki Lurah. Aku ingin sampaikan pesan pada Adipatimu. Aku Jaka Tingkir, ingin berkenalan dengan. dia kabur. Di sisi lain, Adipati Kuncoro yang menerima laporan dari Senopati tentang kedatangan Jaka Tingkir membuatnya marah dan penasaran, lalu mengutus para prajurit terbaiknya untuk membunuh Jaka Tingkir. Siapkan 5 prajurit khususku. Suruh mereka ke desa itu. Baik, Gusti. Sin beralih ke rumahnya Ki Lurah. Komalasari terlihat sedang berdebat dengan ayahnya. Komalasari yang kurang suka dengan kedatangannya Jaka Tingkir, dia merasa curiga dan tidak percaya begitu saja kepada Jaka Tingkir dan teman-temannya. Komalasari curiga kalau Jaka Tingkir mata-matanya Adipati Kuncoro. Ki Lurah yang mendengar pernyataan anaknya, dia pun sangat kesal dan berusaha meyakinkan Komalasari. Tetapi Komalasari tetap dengan pendiriannya, lalu pergi meninggalkan Ki Lurah yang sangat kesal dengan tingkah laku anaknya itu. Manis ya, Bet ya? Tuh kan manis. Manis gundulmu kui. Kenyataannya begitu, Bet. Aku turu aja dirubung semut. Cerita beralih, Jaka Tingkir dan Dadung Awuk serta Larasati yang sedang asik makan bakso yang super lezat dikagetkan dengan kedatangannya anak buah Adipati Kuncoro yang ingin membunuhnya. Lalu pertarungan terjadi antara Jaka Tingkir dan anak buahnya Adipati. Jaka Tingkir yang terus diserang, dia dengan mudah dapat mengimbanginya, sampai akhirnya anak buahnya Adipati Kuncoro terdesak dan melarikan diri. Lalu Jaka Tingkir pergi menuju ke Kadipaten untuk menemui sang Adipati. Sementara Dadung Awuk dan Larasati disuruh tetap berjaga di rumahnya Ki Lurah. Bella, Bet, hebat. Hebat. Kuncoro. Makanya kirim anak buah itu yang jago-jago. Tinggal di sini. Aku akan pergi. Singkat cerita, Adipati Kuncoro yang sudah mengetahui siapa Jaka Tingkir sebenarnya, lalu berpesan kepada Senopatinya dan para prajuritnya agar tetap waspada karena Adipati Kuncoro akan pergi untuk menemui Jaka Tingkir. Malam ini aku akan pergi. Bersikaplah biasa seolah aku ada di istana. Jaka Tingkir memang rupanya bukan orang sembarangan. Kau paham? Paham, Gusti Adipati. Sementara itu, Jaka Tingkir yang sudah sampai di kediamannya Adipati Kuncoro langsung disambut oleh para prajuritnya dan terjadilah pertarungan Jaka Tingkir melawan para prajuritnya Adipati Kuncoro. Tetapi dengan ilmunya, Jaka Tingkir berhasil membuat para prajurit itu babak belur dihajarnya hingga Adipati Kuncoro muncul menemuinya. Adipati Kuncoro yang melihat para prajuritnya dibuat tidak berdaya, dia sangat marah dan langsung menyerang Jaka Tingkir. Pertarungan pun terjadi sangat seru.
keduanya terlihat sama-sama mengeluarkan kesaktiannya, saling serang dan adu kesaktian, dari pukulan hingga tendangan saling bergantian. Akan tetapi rupanya kesaktian Jaka Tingkir bukan tandingannya Adipati Kuncoro. Sampai akhirnya Jaka Tingkir berhasil membuat Adipati terdesak. Dan terkena pukulannya Jaka Tingkir, membuat Adipati terjatuh dan tertidur untuk selamanya. Sementara Senopati Gondopati yang melihatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Komalasari yang mendatangi rumahnya bertemu dengan Dadung Awuk dan Larasati yang sedang gelisah dan khawatir dengan keadaannya Jaka Tingkir. Komalasari yang tidak menyukai Larasati malah mengatakan kalau Jaka Tingkir terbunuh, hingga membuat Larasati yang mendengarnya dan merasa dilecehkan dengan kata-katanya Komalasari sangat marah, sampai terjadi pertarungan antara Larasati dan Komalasari. Tetapi beruntung Ki Lurah datang dan segera melerainya, dan film pun bersambung. Oke sobat semuanya, terima kasih yang sudah nonton alur filmnya. Semoga terhibur. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan atau kesalahan kata-kata. Saya hanya berusaha untuk melestarikan film-film kolosal lama, untuk mengenang para aktor legend Indonesia. Jangan lupa yang belum subrek di subrek ya, biar Pak De lebih semangat terus untuk review alur film-film kolosal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Lurah, sebaiknya kami akan menyusul Jaka Tingkir, ya? Tapi kami di sini masih butuh bantuan kalian. Kami akan kembali lagi, Ki Lurah. Iya, akan kembali lagi. Maafkan anak saya kalau tadi menyusahkan.